Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fatul Aliyah, mahasiswa program dari RPL Rumah Sakit Mitra Siaga Tarub. Di sini saya akan mereview jurnal tentang Length of Critical Patient Care is related to family anxiety level in the intensive care of PKU Muhammadiyah Bantul Hospital, atau dalam bahasa Indonesianya, jurnal ini berjudul Hubungan Lama Rawat Pasien Kritis dengan Tingkat Kecemasan Keluarga Pasien yang Dirawat di ICU Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu dependen dan juga independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu lama rawat pasien kritis, dan independennya yaitu tingkat kecemasan keluarga. Gap atau fenomena dalam penelitian ini ditunjukkan berdasarkan angka WHO tahun 2019. WHO tahun 2019 mencatat jumlah kejadian pasien kritis di Indonesia itu meningkat setiap tahunnya. Jumlah ini berkisar 9,8 sampai 24,6% dari 1.000 penduduk Indonesia itu dirawat di ruang intensif. Prevalensi jumlah pasien kritis di Indonesia tahun 2019 tercatat mencapai 33.148 pasien dengan angka presentasi kematian di ruang ICU itu mencapai 36,5%. Peneliti juga melakukan studi pendahuluan di tanggal 13 September 2023 dengan melakukan wawancara kepada keluarga pasien yang dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Muhammadiyah Bantul. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, beberapa anggota keluarga merasa khawatir dan cemas dengan keluarganya yang dirawat di ruang ICU dan merasa takut ketika semakin lama dirawat. Menyaksikan anggota keluarga dalam kondisi kritis dan menghadapi situasi medis yang mengancam dapat menyebabkan stres emosional yang signifikan pada keluarga. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian korelasional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan lama rawat pasien kritis dengan tingkat kecemasan keluarga pasien. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner yang diberikan kepada keluarga. Untuk mengetahui tingkat kecemasan keluarga, penelitian ini menggunakan instrumen Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS. Kuesioner ini terdiri dari 14 item pertanyaan yang masing-masing item terdiri dari gejala kecemasan spesifik. Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, kuesioner juga diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Hasil uji validitasnya didapatkan 14 itemnya valid, dan hasil uji reliabilitasnya didapatkan 0,950. Dengan demikian, kuesioner dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh keluarga pasien kritis yang dirawat di ICU. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling, yaitu dengan sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Salah satu teknik non-probability sampling yaitu teknik sampling jenuh atau total sampling. Total sampling yaitu teknik pengumpulan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 30 responden. Semua populasi dijadikan sampel penelitian. Makin besar jumlah sampel, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil, dan sebaliknya semakin kecil jumlah sampel, maka semakin besar kesalahan generalisasi yang diberlakukan secara umum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil sampel sebanyak 40 responden. Ada beberapa skala ukur yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada nominal. Peneliti menggunakan skala ini untuk mengetahui frekuensi karakteristik berdasarkan jumlah jenis kelamin dan hubungan antara keluarga pasien. Kemudian skala ukur ordinal. Peneliti menggunakan skala ini untuk mengetahui frekuensi karakteristik berupa pendidikan. Kemudian skala ukur interval, peneliti menggunakan skala ini untuk mengetahui distribusi frekuensi lama rawat pasien kritis. Analisa univariate dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui karakteristik demografi. Ada karakteristik berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, dan juga hubungan dengan pasien. Hasilnya, sebanyak 28 responden atau 70%
berjenis kelamin perempuan. Kemudian kan berdasarkan dari tingkat usia, dari setiap responden yang diketahui bahwa dari 40 responden, sebagian besar umur responden berada pada kategori 36 sampai 45 tahun sebanyak 13 orang atau 32,5%. Kemudian dilihat dari status pendidikan responden, sebagian besar berpendidikan SMA sebanyak 21 orang atau 32,5%. Kemudian dilihat dari segi hubungan dengan pasien, sebagian responden merupakan anak dari pasien yang dirawat di ICU sebanyak 28 atau 70%. Kemudian analisis univariat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi lama rawat pasien kritis. Didapatkan datanya sebanyak yang pasien dirawat cepat sebanyak 26% atau 65%. Kemudian lama rawat sedang sebanyak 10 pasien atau 25% dan lama rawat panjang sebanyak 4 pasien atau 10%. Kemudian analisa univariat juga digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi tingkat kecemasan keluarga pasien. Didapatkan bahwa 28 orang atau 70% mengalami kecemasan ringan, kemudian mengalami kecemasan berat sebanyak 5 orang atau 12,5% dan kecemasan sedang 2 orang atau 5%. Sedangkan yang tidak mengalami kecemasan sebanyak 5 orang atau 12,5%. Kemudian analisa bivariat menggunakan uji korelasi Spearman didapatkan data bahwa nilai signifikan sebanyak 0,001 atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara variabel lama rawat dan juga variabel tingkat kecemasan keluarga. Nilai korelasi koefisien yang diperoleh yaitu 0,5 dinyatakan hubungan antara variabel lama rawat dengan variabel tingkat kecemasan keluarga pasien memiliki hubungan yang kuat. Angka korelasi yang diperoleh memiliki nilai positif yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel memiliki hubungan yang searah, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama hari rawatnya, maka semakin tinggi tingkat kecemasan keluarganya. Sekian dari saya terkait review jurnal penelitian ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.